Selamat datang di Riki Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dengan saya pasti akan semakin suka. Halo, saya Via Sensei. Ketemu lagi dengan 10 kosakata baru JLPTN 3. Kita bahas di video kali ini minasang ya. Ada 10 kosakata apa sih? Lagi-lagi nih 10 kosakata yang baru adalah kosakata-kosakata yang bentuknya itu adalah kata kerja. Ada kata kerja apa nih minasang di sini? Ada kata kerja tobu, terbang ini ya. Kanjinya sama nih. Terus ada juga kata kerja mitsukeru, menemukan. Terus ini kanji yang mungkin paling sering kalian lihat nih, ini merupakan bagian dari kanji shikeng. Ini dibacanya adalah tamesu, yang artinya mengetes kemampuan. Masih penasaran dengan kanji-kanji yang lain dan kata kerja yang lain? Yuk kita simak aja isi video kali ini. Hai Minasang, untuk kosakata yang pertama nih ada kata kerja tobu. Udah jelas lah ya, tobu ini artinya apa nih? Kalau ngelihat gambarnya ini, yes, tobu artinya terbang. Hai, contohnya pada kalimat tori ga sora o tonde iru. Burung terbang di langit. Tonde iru. Konteksnya kalau tobu atau tondeiru ini berarti khusus untuk binatang ya. Karena kalau orang atau manusia nggak bisa terbang, kecuali mungkin kalau di anime atau di buku cerita ya. Terus kalau misalnya yang lagi diomongin adalah boru atau bola, kan tadi yang diomongin tori ya, minasangnya burung ya, artinya terbang tondeirunya. Tapi kalau misalnya bola minasang boru ga tonde kite atama ni atata dak gitu. Bolanya apakah terbang juga minasang bola? Coba tebak terbang atau bukan kalau buat bola? Hai, lanjut. Ada lagi tobu ini ya, masih tobu nani nariga tobu yang artinya apa nih? Apakah beda dengan dua kalimat yang tadi? Yuk kita cek dulu ya kalimatnya. Ini ada kalimat kodomo ga jiko ni atta toki te byoin e tonde ita. Oh, ketika dia mendengar ya, begitu dia mendengar anaknya kecelakaan, si bapak ini langsung byoin e tonde ita. Langsung pergi ke rumah sakit. Apakah terbang dia? Kenapa di sini pakai tonde? Hai, di sini bukan terbang minasangnya, soalnya kan manusia nggak bisa terbang. Jadi tobu di sini atau tonde di sini punya arti pergi secepatnya atau bergegas. Jadi mecha hayaku ikut. Jadi kayak perginya cepet banget. Makanya seolah-olah kayak terbang gitu. Tapi bukan terbang ya. Artinya pergi cepat atau bergegas. Baik, minasang. Kosakata berikutnya adalah ada kosakata nani nani o tobasu. Tadi ada tobu ya, yang artinya terbang, bisa juga artinya bergegas. Ini kanjinya masih sama nih minasang, tapi kata kerjanya beda, yaitu kata kerja tobasu. Apa bedanya tobasu sama tadi tobu ya? Kita lihat dulu contoh kalimat berikut ini. Ini ada kalimat ima kara kuruma o tobasu yo. Oh sekarang nih, mobilnya bakal ngapain nih? Mobilnya bakal ngapain nih kira-kira minasang? Coba tulis di kolom komentar. Kira-kira Tobasu ini apakah terbang? Apakah ini mobil terbang? Ataukah sama kayak Tobo yang tadi bergegas atau cepat-cepat? Hai, berikutnya masih Tobasu lagi nih. Kalau tadi yang saya kasih tebak-tebakan mobil tadi sut sut sut. Apa ya kira-kira? Apakah terbang atau cepat? Tobasu juga bisa kita gunakan dalam konteks kalimat seperti ini minasang. Seperti pada kalimat yang gambar anak laki-laki yang lagi hiu, ngapain nih? Yes, menerbangkan pesawat kertas. Contohnya di sini ada kalimat kami hikoki o tobasu. Nah, tobasu di sini artinya apa? Kami hikoki atau pesawat kertasnya diapain? Yes, tobasu artinya adalah menerbangkan. Kemudian juga ada lagi penggunaan tobasu yang lain kalau disatuin sama buk tobasu. But tobasu. But tobasu ini worega but tobasu. Kalau kalian sering nonton anime action nih ya, anime shonen pasti sering denger banget nih kosakata ini ya, but tobasu. But tobasu ini artinya mukul sampai mental gitu ya. Jadi Tobasu di sini terbang tapi bukan terbang hiu 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 pakai sayap bukan ya, tapi terbang sampai mental gitu maksudnya. Dipukul sampai mental. But Tobasu. Tobasu juga bisa dalam konteks seperti ini juga minasang. Kayak ini dua orang ngobrol. Saking semangatnya ngobrol, cu 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 cu. Tsuba o tobashite hanasu.
Tsuba itu apa? Hai, tsuba ini adalah air liur ya, atau ludah. Iu, agak jorok ya minasang ya. Tsuba o tobashite hanasu. Jadi ngobrol sambil si air liurnya itu muncrat-muncrat gitu. Oke, jadi tobasu di sini artinya adalah muncrat ya, atau mengeluarkan cairan. Kalau di sini muncratnya dalam konteks tsuba ya, atau air liur. Oke, sebelum lanjut ke kosakata baru, berikutnya Mondai des. Waktunya untuk soal nih. Ada satu soal dari saya, Minasang. Ini untuk situasi kayak gini ada di kalimat ya, digambar juga nih. Shashi no data ga nani nani shimatta. Aduh, data foto saya apa nih? Datanya terbang. Apakah tobashite? Apakah tonde, Minasang? Hai, jawabannya adalah tonde, karena kalau tobashite tadi itu menerbangkan. Data tuh nggak mungkin diterbangin sama siapa gitu ya. Di sini tonde shimata terbang, tapi artinya bukan secara harafiah terbang minasang ya. Tapi di sini tuh tonde shimata di sini artinya hilang entah kemana. Tonde shimata. Jadi tonde atau tobu juga bisa punya arti hilang. Kalau untuk benda-benda atau kata-kata benda tertentu. Contohnya seperti data. Kata kerja berikutnya minasang ini ada kata kerja furu. Apa hayo furu? Kita lihat dulu di gambar ya. Ada teo furu. Teo furu ini berarti seperti gambar yang nomor satu ini. Terus ada shippo. Shippo suru. Shippo ini gambar yang kedua. Lalu ada kubi. Kubi leher ya. Seperti di gambar yang ketiga. Oke, jadi furu itu apa ngelihat gambar yang pertama? Gambar yang kedua, ekor. Kemudian kubi yo furu. Hai, furu artinya adalah melambai atau menggoyang seperti ini ya. Kalau objeknya tangan berarti melambaikan tangan atau menggoyangkan tangan. Kalau misalnya objeknya ekor atau shippo berarti menggoyangkan ekor. Kemudian kalau kubi atau leher ini artinya menggoyangkan leher atau menggoyangkan kepala ya, kubi di sini ya. Gak cuma leher doang, kepala juga pasti ikut. Jadi kayak menggelengkan kepala. Jadi kubio furu itu artinya bukan goyang leher gitu, bukan kayak orang India kalau ngomong ya. Tapi menggelengkan kepala. Dalam konteks artinya kayak tidak diduga atau kayak duh enggak deh gitu ya kubio furu itu. Furu juga misalnya nih kayak di iklan berikut ini minasang. Yoku futte kara onomi kudasai. Jadi sebelum minum atau abis ya digoyang-goyangin gini botol minumnya. Tolong minum ya gitu. Jadi yoku futte kara juga bisa dalam konteks ini ya menggoyangkan minuman misalnya. Kalau botolnya kayak harus di shake atau dicampur gitu. Nah, furu juga minasang bisa punya arti lain nih. Kalau tadi kan furu menggoyang gitu ya, melambai, kemudian menggelengkan. Furu juga bisa punya arti seperti pada kalimat ini minasang. Kata omoi no kanojo ni kokuhaku shita ga furarete shimatta. Jadi saya tuh kokuhaku nih ya, menyatakan cinta ke dia yang kata omoi, dia yang selama ini saya taksir sebelah tangan, yang saya cintai bertepuk sebelah tangan. Tetapi furarete shimatta. Nah, furarete ini dari kata furu minasang. Furarete sini tuh bukan dilambaikan oleh si perempuan ini ya gitu. Bukan juga digoyangkan oleh perempuan ini, tapi artinya adalah ditolak dalam konteks cinta minasang ya. Jadi furu juga bisa punya arti ditolak cintanya. Hai, masih lanjut minasang. Kosakata berikutnya adalah kosakata mekuru. Apa nih mekuru? Kita lihat dulu contoh kalimat ya. Ada peji o mekuru. Ya, halamannya diapain nih? Peji. Halaman buku maksudnya ya. Terus kalenda o mekuru. Ini juga kalender kertas ini diapain? Terakhir, futong o mekuru. Futongnya diapain nih? Hai, mekuru itu artinya membalikan atau membuka lembaran baru. Ini khusus buat yang lembar-lembar ya, kayak misalnya halaman, kemudian kalender, atau kertas, atau futong kan juga sama kayak kain ya, dibuka gitu ya, membalikan atau membuka lembaran. Jadi menggunakan mekuru juga. Oke, kosakata berikutnya minasang, ada kata kerja mikakeru. Oh, pakai kajimi ini udah pasti ada hubungannya sama melihat kah? Apakah betul? Kita lihat dulu contoh kalimatnya minasang. Ada kalimat michi de guzen mukashi no tomodachi o mikaketa. Kata kunci di sini adalah guzen. Apa itu guzen minasang? Hai, guzen itu artinya tiba-tiba nih atau secara tidak sengaja. Mukashi no tomodachi o mikaketa. Dengan teman zaman dulu nih, mikaketa itu artinya adalah bertemu. Tapi bertemunya itu dalam konteks guzen ya minasang ya, tidak sengaja gitu kayak oh ada dia tuh. Oh,
ada dia tuh, gitu. Jadi bukan disengajain kayak misalnya kita stalking, mau ah ketemu sama dia, itu mah bukan mikakeru namanya ya, nge-stalk, stalka. Kalau ini mikakeru kayak bener-bener tanpa sengaja, kamu kamu," gitu. Mikakeru juga selain tadi bertemu dengan seseorang tanpa sengaja ya minasan ya, guzen, bisa juga punya arti seperti ini nih minasan. Saikin, koushu denwa o mikakenaku natta. Koushu denwa ini minasan artinya adalah ini nih. Ayo generasi kalian nih anak-anak muda, Gen Z Gen Z, kenal nggak benda apa ini? Ini telepon umum ya. Kalau di negara-negara maju kayak Jepang misalnya telepon umum masih ada, walaupun masih udah jarang ditemui. Masih ada sih, masih ada. Nggak sebanyak zaman dulu tapi kalau di Indonesia tuh bener-bener udah nggak ada sama sekali. Tapi zaman dulu minasang tahun 90-an tuh ini santer, ini tenar banget loh. Apa namanya telepon umum tuh soalnya kan nggak semua orang berprivilege punya telepon rumah. Di rumah itu tuh buat orang kaya doang. Jadi telepon umum tuh dipakai ada di banyak tempat gitu di setiap sudut di kota-kota. Di kabupaten juga ada loh, tapi sekarang udah nggak ada banget. Jadi Mikake nakunata itu apa? Yes, Mikake nakunata itu artinya menemukan ya dari Mikakeru. Mikake nakunata itu berarti sudah nggak menemukan lagi Koshu Denwa ini. Sudah nggak menemukan lagi telepon umum di Indonesia ya. Tapi kalau di Jepang kayaknya sih masih ada. Hai, lanjut ke kosakata. Kata kerja berikutnya itu ada kata kerja tashikameru. Kalau kalian familiar sama kanji ini nih merupakan bagian dari kanji kakunin ya. Masih ingat kakunin itu artinya apa? Hai, konfirmasi. Apakah tashikameru juga punya arti yang mirip? Kita lihat dulu contoh kalimat ini. Uwaki shita ka douka, aite ni renraku shite tashikameta. Apakah dia uwaki atau enggak? Apa itu uwaki binasang? Jeng jeng jeng, mbaknya marah. Hai. Uwaki itu artinya selingkuh. Perbuatan tercela. No no no. Hai. Aite ni renraku shite tashikameta. Jadi saya itu ngehubungin pasangan saya nih. Kemudian tashikameta untuk mengetahui apakah dia selingkuh atau enggak. Hai. Jadi tashikameta atau tashikameru artinya adalah memverifikasi. Verifikasi kesannya data gitu ya. Tapi kan ini cari tahu bukan validasi ya. Mengkonfirmasi apakah dia selingkuh atau enggak gitu. Jadi sebetulnya verifikasi atau kasih kamera ini bisa kayak verifikasi data juga bisa. Bisa juga verifikasi hal-hal yang kayak kita ngomong dulu nih, kita cari tahu dulu kebenarannya kayak gitu. Jadi Tashikameru ini sama seperti kakunin suru ya atau kakunin shita. Jadi intinya mengkonfirmasi kembali, lu selingkuh gak lu? Gitu, itu Tashikameru ya. Hai, Tashikameru juga punya konteks seperti pada kalimat ini. Hai, nomikai no sanka ninzu o tashikameta. Nah, jadi tashikameta juga ini sama mengkonfirmasi, memverifikasi atau dalam konteks ini menghitung ulang ya. Atau kayak mengkonfirmasi kembali berapa sih jumlah orang yang akan ikut nomikai atau ikut acara minum-minum. Berikutnya minasang, ada kata kerja selanjutnya yaitu kata kerja tamesu. Ini kanji ini pasti kalian familiar banget nih. Ini kanji bagian dari kanji apa? Hai, kanji shinya shikeng ya. Ini kanji shinya shikeng ini berasal dari kata kerja tamesu. Tamesu itu apa sih sebetulnya? Tamesu itu artinya adalah menguji. Kalau bisa itu konteksnya tes atau ujian, tapi bisa juga artinya mencoba. Kalau konteksnya itu seperti pada kalimat yang ini. Fuku ga ni au ka douka kite tameshite mite. Jadi bajunya tuh cocok atau enggak di saya akan coba memakainya. Jadi ini bukan menguji ya kalau tameshite di sini ya ketika memakai, tapi mencoba untuk memakai. Nah, kanji tamesu juga, kata kerja tamesu kanjinya itu dipakai di kosakata ini minasang. Ada shichakushitsu. Shichakushitsu ini artinya adalah fitting room. Kenapa pakai kanji shi ini ya karena tadi tamesu mencoba pakaian yang akan dibeli. Hai, kosakata berikutnya masih bisa lanjut ya minasang ya. Kosakata berikutnya adalah kata kerja kurikaesu. Ini sering banget diperdengarkan di lagu loh. Kalau minasang sering dengar lagu Jepang ya pasti ada beberapa lagu Jepang yang ada kata kurikaesu-nya. Kurikaesu itu apa sih? Kita lihat dulu contoh kalimatnya ya. Onaji shippai wo kurikaeshite wa ikemasen. Woi, jangan ya. Tolong jangan apa nih? Onaji shippai, kesalahan yang sama. Tolong jangan kurikaeshite. Hai, artinya adalah tolong jangan mengulang. Bisa, kurikaeshite itu bisa artinya mencoba, bisa juga artinya mengulang. Tapi kalau untuk kalimat yang ini nih, shippai o kurikaeshite wa ikemasen, ini artinya adalah mengulang. Kurikaeshite. Jadi, nandomo kurikaeshite, berulang-ulang terus, melakukan lagi, coba lagi.
Kurikaesu juga ini bisa punya konteks kayak apa, circle gitu loh, kayak terus lagi terus lagi terus lagi gitu, ngelup gitu loh. Contohnya kayak kalimat yang ini, "Kono hon wa daisuki nanode kurikaeshi yomimashita." Jadi, saya ini suka banget sama buku ini sehingga saya berulang-ulang membacanya. Ah, jadi kurikaeshi yomimashita itu artinya baca lagi ulang, dari awal lagi sampai akhir, ulang lagi, terus lagi, kayak gitu untuk kurikaesu. Hai, saatnya Mongdai, saatnya pertanyaan. Ini ada soal, kalian tolong harus tentukan jawaban yang tepat, kata kerja yang tepat untuk kalimat berikut ini ya. Apakah kurikaesu atau tamesu tadi ya. Masih inget kan arti masing-masing apa? Kita lihat kalimatnya ya. Ada kalimat jibun no jitsuryoku o nani nani tame ni testo o uketa. Untuk bla 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 kan. Kemampuan saya mengikuti tes. Apa hayo? Jawabannya, hai, jawabannya adalah yang tamesu, menguji kemampuan saya. Ingat-ingat ya, tamesu ada di kanji shikennya no nihongo no ryoku shiken untuk menguji kemampuan bahasa Jepang kalian. Hai, kosakata selanjutnya adalah kata kerja yakusu. Apa sih ini yakusu ini? Yakunya mungkin minasang familiar ya. Ini yakunya dari kosakata hongyaku. Hongyaku kan menerjemahkan. Nah, kata kerjanya itu adalah yakusu yang artinya menerjemahkan juga. Contohnya seperti pada kalimat ini. Eigo nihongo ni yakusu. Ingat ya minasang, partikelnya adalah yakusu. Nah, ini bisa dilihat nih, guguru hongyaku. Nah, hongyakunya adalah yakunya dari yakusu ini. Kata kerja berikutnya minasang, ada kata kerja okonau. Ada kanji yang sangat-sangat familiar. Dari N5 sudah hafal di luar kepala. Ini adalah kanji iku ya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama pergi, minasang. Ini dibacanya okonau, bukan iku ya. Ingat-ingat ya minasang ya. Okonau. Okonau itu apa sih? Okonau itu biasanya memiliki objek berupa shiken, ujian. Bisa kaigi, rapat. Speech, atau pidato. Ibento, nani-nani o okonau. Jadi okonau itu artinya apa? Okonau artinya adalah melaksanakan atau melakukan ya ini ya, semuanya biasanya okonau itu berkaitan dengan, event-event gitu atau kegiatan-kegiatan, seperti itu, melakukannya ya. Kan kalau melakukan kegiatan biasa mah kayak apa namanya, main bola itu kan suru ya. Nah, kalau misalnya okonau ini spesifik ke sebuah event tertentu gitu atau kegiatan tertentu. Jadi ini, suruyori gitu ya. Jadi suruyori katai gitu. Jadi dia lebih, kuat daripada suru. Jadi intinya ya suru itu kan kayak melakukan, ya udah hal yang sehari-hari aja gitu. Tapi kalau okono itu ya melakukan kegiatan yang misalnya terencana, kayak rapat, ujian, kayak gitu-gitu. Bijinesu de yoku tsukau. Jadi biasanya dalam konteks bisnis atau pekerjaan, okonau sering sekali digunakan. Hai, gimana minasang? Akhirnya 10 kosakata sudah selesai nih. Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Sudah bisa menggunakannya dengan baik? Sekarang waktunya kita latihan. Seperti biasa ada beberapa kuis dari saya. Langsung aja ya, kita masuk ke kuis yang pertama. Pada kuis pertama, tolong kalian cari kata kerja yang punya arti yang sama dengan bagian yang sudah diwarnai merah ini. Ada pada kalimat tanggo o oboeru ichiban ii hoho wa nankai mo miru koto de. Jadi, cara yang baik atau cara yang tepat, cara yang paling tepat buat mengingat kosakata itu adalah dengan cara nankai mo miru, dengan cara melihatnya beberapa kali. Jadi kalau ada nankai mo, ada nando mo, itu kata kerja yang mana sih minasang? Yang mana minasang? So desu, yang kurikaesu. Kata kuncinya ada di nangkaimu atau nandomu ini ya. Jadi berulang-ulang melihat kosakata biar hafal. Hayo, apakah sudah mengingat kosakata hari ini? Lanjut ke kuis yang kedua. Oke, kuis yang kedua ini kita fokus ke kata kerja tobasu ini minasang. Tolong minasang cari kalimat yang penggunaan tobasunya itu tepat. Jangan sampai ada yang nyasar tobasunya. Oke, silakan baca baik-baik kalimatnya. Yang mana nih kira-kira kalimat yang mana nih minasang? Satu, dua, tiga, atau empat kalimatnya yang menggunakan tobasu dengan baik dan benar.
Hai, jawabannya adalah yang kalimat kedua. Bungsho ga nagai no de tobashi nagara yomu. Nah, jadi tobashi nagara sini maksudnya apa? Jadi kayak karena apa namanya? Bacaannya itu kayak panjang bener, panjang banget ya, panjang. Jadi tobashi nagara yomu. Jadi bacanya itu cepet-cepet gitu. Karena panjang waktunya sempit. Nah, kalau yang nomor satu minasang ini bukan tobashita ya. Jawabannya adalah shimeta. Kenapa? Karena samui no de doa o shimeta. Karena dingin ya, tutup pintunya. Bukan diterbangkan pintunya ya. Yang ketiga juga bukan tobashite miru, tapi iPhone o kau mae ni sebelum beli HP, seno o tashikamete miru. Jadi ngecek dulu nih fitur-fiturnya. Terakhir yang keempat juga bukan tobashite, tapi futte. Soalnya Yakulto wa futte kara tonda hoga ii rashi. Ini ngomong-ngomong dengan Yakult ya kaitannya ya. Yakult itu kan yogurt sebaiknya harus di-futte atau diaduk lagi, dikocok dulu ya baru diminum. Oke, lanjut minasang ke kuis yang ketiga. Sama seperti yang tadi kosakata tobasu, mencari kalimat yang tepat buat kata kerja tobasu. Ini juga sama ya, kuis yang ketiga mencari kata kerja. Mana nih kalimat mana yang menggunakan kata kerja okonau ini untuk konteks yang tepat. Hai, silakan minasang dibaca kalimat-kalimatnya. Yang mana minasang yang okonaunya betul? Oke, betul. Jawabannya adalah kalimat yang ketiga. Kenapa? Karena di sini shiken subjeknya minasang. Kalau shiken udah pasti okonawareru, diselenggarakan ujiannya. Kalau misalnya kalimat yang pertama ini Nihongo Indonesia go ni okonau bukan ya. Kalau ada ni di sini berarti menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Aneh. Nah, yang nomor 2 juga bukan okonomi minasa yang betul adalah mikaketa. Kenapa? Karena supade yasui yasai. Menemukan sayur yang murah. Terakhir, yang kalimat keempat juga bukan okonate karena onaji shippai. Ingat, shippai kemudian kata kuncinya di nankaimo. Kalau nankaimo berulang-ulang berarti kita harusnya menggunakan kata kerja kurikaesu atau kurikaeshite wa ikemasen. Baik, minasang, akhirnya 10 kosakata Goejel PTN 3 di video ini sudah saya bahas semua. Gimana minasang? Sudah paham? Sudah bisa menggunakannya dengan baik? Kalau misalnya belum, jangan khawatir. Replay video dari awal, kerjain lagi kuisnya, terus belajar sampai bisa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya minasang. Matane!